selamat sore semuanya. Selamat bergabung di webinar hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join di webinar Gini sore hari ini. Saya juga mau menyapa teman-teman dari Cakap yang menonton lewat aplikasi Cakap. Halo teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, webinar Gini sekarang kita bisa ditonton lewat aplikasi Cakap nih. Caranya cukup download aja aplikasi Cakapnya di Google Play Store atau di Apple Store kamu. Nanti kamu bisa tonton webinar yang diadakan oleh Gini. Oke deh. Sebelum kita mulai, tak kenal maka tak sayang ya. Kita kenalan lebih dulu. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku April. Aku dari Gini Indonesia yang akan memandu webinar kita sore hari ini. Dan aku juga nggak sendirian nih. Hari ini akan ada Kak Yolanda yang akan bertindak sebagai pembicara. Halo, selamat sore Kak Yolan. Halo, sore Pril. Gimana kabarnya hari ini Kak Yolan? Alhamdulillah baik. Semangat juga. Semangat ya untuk kasih materi buat teman-teman semua ya. Yes, pasti. Oke deh, semangat. Nah teman-teman, kita mau ngomongin apa sih hari ini? Udah ada ya tulisannya di background-nya. Tips ampuh manajemen gudang buat teman-teman yang mungkin baru mau memulai mengelola gudang dengan benar, atau misalnya udah ada nih gudangnya, tapi selama ini mungkin sistem pengelolaannya masih acak-acakan gitu. Atau mungkin ada suatu problem yang teman-teman temui selama mengelola gudang gitu. Boleh banget nanti ditanyain di dalam sesi webinar ini, nanti kita akan kulik sedalam-dalamnya kepada Kak Yolanda ya. Nah, sebelum kita mulai, aku mau mengingatkan kepada teman-teman semua untuk pastikan mikrofonnya dalam keadaan mute ya, supaya acara webinar kita berjalan dengan lancar. Dan kalau misalnya teman-teman mau tanya, boleh dituliskan di kolom chat Zoom kita. Nanti akan ada sesi Q&A di mana Kak Yolanda akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah teman-teman berikan gitu. Dan tadi juga udah ada yang tanya ya, ini akan ada hadiah atau enggak nih buat penanya terbaik. Akan ada hadiah giveaway, tapi bukan cuma untuk penanya terbaik. Ada syaratnya nih teman-teman. Kita ada hadiah giveaway berupa saldo OVO dengan total hadiah sebesar 150.000 untuk 3 orang pemenang nih. Caranya gimana? Caranya screenshot sesi webinar hari ini yang paling menarik menurut teman-teman. Boleh misalnya nanti di sesi materi atau mungkin ada bagian yang menarik lainnya, boleh banget di screenshot. Terus diposting di Instagram story-nya teman-teman. Dan tuliskan juga caption hal yang menarik apa sih dari screenshot itu. Dan jangan lupa juga untuk follow dan tag @gini_dn dan juga @cakapko. Dan pastikan juga akun Instagramnya teman-teman itu di open public ya, atau nggak dalam keadaan private, supaya tim kita bisa lihat story-nya. Dan syarat terakhir adalah jangan lupa untuk isi kuesioner dari Gini, karena itu adalah absensi dan juga salah satu syarat supaya teman-teman bisa dapat hadiah giveaway-nya. Kayak gitu. Diingat-ingat ya teman-teman. Jangan nanti kasihkan nih dengerin materi, lupa screenshot jadi nggak dapet deh hadiahnya. Atau mungkin kalau belum isi kuesioner, boleh dilihat di scroll di kolom chat Zoom-nya, akan ada link untuk isi kuesionernya, bisa diisi di situ. Oke deh, kalau gitu nggak perlu lama-lama lagi. Dari Kak Yolan, udah ready Kak untuk kasih materi hari ini? Sudah dong, Pril. Oke, kita langsung masuk aja ke sesi materi ya. Kepada Kak Yolan, dipersilakan. Thank you, April. Oke, selamat sore ya teman-teman semua. Semoga sehat semua dan makin semangat nih walaupun sudah sore. Oke, jadi perkenalkan sekali lagi teman-teman, nama saya Yolanda. Sore ini saya senang banget nih bisa sharing-sharing ke teman-teman. Apa sih untuk yang mau di-sharing di sore hari ini? Mungkin di layar juga teman-teman udah bisa lihat ya. Yang mau di-sharing adalah tips-tips bagaimana efektif mengelola gudang. Sebelumnya, saya mau tahu dulu nih teman-teman seller di sini, apakah sudah ada yang menerapkan sistem gudang untuk penyimpanan barangnya? Gudang bisa berupa memang gudang sungguhan atau penyimpanannya masih di ruko, itu juga bisa menggunakan sistem gudang teman-teman. Boleh dong di sharing di kolom chat Zoom kondisi gudang teman-teman tuh sekarang kayak gimana kondisinya? Apakah prosesnya sudah efektif? Apakah teman-teman punya permasalahan gitu untuk pengelolaan gudangnya? Oke, di sini ada yang sudah merespon, sudah pernah punya gudang, tapi di Shopee. Oke, mungkin lebih ke fulfillment ya.
berantakan Kak gudangnya. Belum pernah, oke. Nah, ini ada dari Cassandra nih, berantakan. Nggak usah khawatir, hari ini kita akan ngebahas nih, gimana sih caranya supaya nanti pengelolaan gudangnya bisa lebih efektif gitu. Semoga teman-teman juga bisa mengambil manfaatnya untuk webinar hari ini. Nah, ada juga nih yang belum pernah punya gudang, nggak apa-apa. Hari ini kita belajar nih, dapat ilmunya dulu. Nanti kalau memang orderannya semakin banyak, kemudian penyimpanannya sudah pakai gudang, teman-teman jadi nggak kaget. Oke, nah di layar sini teman-teman bisa lihat nih, ini adalah beberapa tantangan yang ada di gudang. Kenapa dibilang tantangan? Ya pastilah semuanya proses itu pasti ada permasalahannya, tapi nggak usah khawatir, semua masalah itu pasti ada solusinya. Nah, aku sekarang mau bahas dulu nih, masalah-masalah apa sih yang biasanya kita temui di dalam gudang? Tadi ada salah satunya, Cassandra bilang, berantakan gudangnya. Nah, itu salah satu hal atau masalah yang sudah dijabarkan di poin ini. Yang pertama, mungkin kita go through satu-satu ya. Permintaan fluktuatif. Loh, kok permintaan fluktuatif dibilang tantangan? Tantangannya di mana? Oke, mungkin teman-teman yang menjual produk-produk musiman gitu ya, banyak gitu contohnya produk-produk yang musiman. Nanti di bulan di bulan Januari Februari musimnya apa, di bulan Februari seterusnya nanti musimnya apa gitu, yang hype trennya pendek-pendek kayak gitu tuh, permintaannya tinggi. Nah, kemudian ketika permintaannya tinggi, pasti dong teman-teman berusaha untuk memenuhi permintaan tersebut dengan cara teman-teman melakukan inventory stoknya supaya nanti bisa dijual. Tapi biasanya karena permintaannya fluktuatif dan produk-produknya tersebut musiman, itu bisa jadi ketika produknya tidak hype, teman-teman stok yang teman-teman miliki itu akan jadi produk-produk yang slow moving, bergeraknya itu jadi yang tadinya cepat, jadi sekarang bergeraknya lambat. Nah, ketika misalkan ada perubahan permintaan seperti tersebut, nah klasifikasi kategorinya juga pasti akan berubah. Nah, itu akan menghambat atau menjadi tantangan di gudang gitu. Kemudian yang pertama adalah keakuratan stok. Dalam kata lain, kita harus memastikan bahwa stok yang kita miliki realnya dengan pendataannya itu sudah sesuai atau belum. Karena nanti kalau misalkan ada gap atau ada selisih, itu juga pasti akan menjadi kendala gitu. Kemudian tantangan yang kedua adalah pengontrolan biaya. Ini pastinya dalam pengelolaan gudang harus dipastikan nih pengeluaran biayanya sudah sesuai dengan perencanaan atau belum gitu. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada pengeluaran tidak terduga karena kita nggak melakukan perencanaan. Nah, nanti malah biaya operasional gudangnya lebih tinggi daripada biaya-biaya kita yang lainnya gitu. Operasional yang lainnya. Kemudian tantangan selanjutnya efisien. Nah, kita harus memastikan bahwa gudang kita ini benar-benar selain efektif itu juga bisa efisien. Efisiennya di dalam segi apa? Yang tadi kita sudah bicarakan. Efisiennya bisa dalam segi pembiayaannya, bisa dalam segi waktunya sudah efisien atau belum. Kemudian bisa dalam segi tenaga gitu, tenaga sumber dayanya. Kita harus pastikan sumber daya yang lainnya itu sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan perencanaan atau belum. Karena kalau misalkan yang lainnya tiba-tiba di gudang saya seharusnya dihandle 3 orang cukup, tapi di sini saya punya 10 orang. Nah, itu akan menjadi pemborosan sumber daya juga. Kemudian tantangan atau masalah yang kelima adalah ruang gudang. Nah, biasanya tantangan ini ditemui nih seller yang ruang gudangnya masih kecil gitu, namun produk yang disimpan masih banyak, sehingga kapasitas gudangnya terbatas. Nah, teman-teman ini nggak perlu khawatir kalau misalkan menemukan tantangan seperti itu, teman-teman bisa mengantisipasi kendalanya atau tantangannya dengan beberapa cara. Salah satunya adalah metode racking, menggunakan rak. Nanti kita bicara lebih lanjut tentang rak ini tuh apa sih maksudnya, gunanya buat apa ada rak gitu. Selanjutnya, tantangan yang ke-6. Tantangan yang ke-6 yaitu kebersihan, teman-teman. Ya, kita juga sepakat ya, mau jangan pun di gudang gitu, di rumah, di segala lokasi kita pasti pengen lingkungan kita tuh bersih. Karena kalau misalkan kita sudah gudang kita bersih, kita bisa dapat hal-hal baik gitu di dalamnya. Semakin semangat juga nanti staff-staff yang ada di gudang ketika bekerja.
Kemudian keamanan, nah ini juga salah satu faktor atau tantangan teman-teman. Gimana sih kita jaga untuk barang-barang kita supaya mungkin tidak rusak, tidak kehilangan. Nah itu juga menjadi tantangan. Kemudian tantangan selanjutnya itu tentang lokasi stok. Nah ini nih teman-teman, kalau misalkan punya gudangnya let's say berbentuk ruko gitu ya, ada di lantai 1, lantai 2 untuk tempat penyimpanan sampai lantai 3. Kalau misalkan naruhnya sembarangan, pasti ketika pengen diambil barangnya itu tuh jadi bingung harus diambilnya di mana ya gitu. Tadi saya taruhnya di mana ya? Nah, kita butuh yang namanya lokasi stok gitu. Jadi kita tahu tempat untuk mengambil barang tersebut tuh di mana, sehingga tidak terhambat nih proses yang ada di gudang. Selanjutnya tantangan 2 terakhir itu ada optimasi pengambilan sama pendataan manual. Nah ini juga sering jadi banyak keluhan nih di seller. Karena saya datanya masih manual, jadi saya datanya kemana-mana nih, yang satu ada di buku, ada di kertas mana, yang satu ada di kertas mana gitu. Kemudian juga pengontrolannya jadi tidak terpusat kalau misalkan menggunakan kertas gitu. Nah teman-teman, untuk slide selanjutnya seperti yang teman-teman juga sudah lihat, aktivitas pergudangan. Nah sebenarnya aktivitas pergudangan tuh banyak teman-teman. Di dalam gudang tuh nggak cuma barangnya nyampe terus ditaruh gitu, prosesnya panjang. Tapi sebelum kita bahas tentang aktivitas utama pergudangan, di sini ada beberapa istilah nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat ada bahasa Jepang, seri, shiton, shiso, seketsu, shitsuke, itu apa sih maksudnya? Nah ini adalah diadaptasi dari budaya Jepang yang di bahasa Indonesia kan ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Maksudnya apa kok bahas itu? Nah, diharapkan teman-teman nanti ketika sudah punya gudang atau memang sedang menjalankan pergudangan, teman-teman tuh menerapkan 5 metode ini. Karena 5 metode ini bisa memberikan manfaat ke teman-teman. Salah satunya manfaatnya adalah teman-teman bisa meningkatkan produktivitas yang lebih tinggi di gudangnya. Kemudian teman-teman bisa menghasilkan lebih sedikit barang yang di-reject. Karena teman-teman tuh rapi, bersih gitu untuk gudangnya. Kemudian memiliki tempat kerja yang lebih aman dari kecelakaan juga. Pengambilan barangnya dengan metode FIFO ataupun FIFO, mungkin aku boleh sharing lagi. FIFO itu first in first out, atau FIFO first expired first out-nya lebih mudah gitu. Karena memang pendataannya sudah rapi dan ringkas dari awal. Kemudian bisa mempercepat proses picking juga teman-teman. Kalau teman-teman bisa menerapkan 5 metode ini. Seperti itu. Nah, kemudian aku akan bahas yang ada di sampingnya, gambarnya, itu ada alurnya dari receive dan put away. Kemudian ada storage, ada order picking, ada deliver. Apa sih maksudnya? Tadi aku sempat singgung di awal sebelum ngejelasin 5 metode tadi. Gambar ini adalah proses aktivitas utama di gudang. Banyak aktivitas di gudang tuh sebenarnya, dari mulai unloading, kemudian loading barang, shipping, preparation, dan lain-lain. Tapi 3 aktivitas utama yang ada di gudang yaitu adalah receive dan put away. Apa sih maksudnya receive dan put away? Receive itu artinya kayak barangnya datang nih dari supplier, barangnya diterima dong dari gudang kita. Kemudian kalau sudah diterima di gudang kita, harus kita apakan barangnya? Ya pastinya harus kita taruh untuk penyimpanan. Tapi sebenarnya untuk menaruh barang ke tempat penyimpanan itu juga harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan teman-teman. Namanya put away, menaruh barang ke dalam lokasi gitu. Sebelum ditaruh mau dipikirin dulu barangnya diletakinnya di lokasi yang mana ya gitu. Kemudian ada yang namanya storage. Nah, storage ini ya penyimpanan gitu. Nah, tapi ketika melakukan penyimpanan barang, ini juga banyak nih hal-hal yang perlu diperhatikan. Nanti kita bahas satu-satu. Kemudian ada order picking juga. Nah, tadi aku juga sempat mention teman-teman, ketika kita mendapat request untuk orderan gitu ya, barangnya berarti keluar dari gudang. Nah, yang udah disimpan di gudang, itu harus kita siapin dulu nih. Diambil dulu barangnya sesuai atau enggak. Kemudian nanti kalau misalkan sudah sesuai, barangnya dikemas. Nah, itu prosesnya di gudang nyatanya tuh agak panjang teman-teman. Kalau misalkan memang barang yang kita miliki SKU-nya tuh banyak gitu variasinya gitu. Jadi kita harus pastikan
kita harus pastikan barang yang kita ambil tuh sudah sesuai atau belum. Kemudian nanti kalau misalkan pengemasannya sudah selesai, kita bisa melakukan deliver atau pengiriman barang ke pembeli kita gitu. Jangan sampai dalam proses warehouse ini itu tuh kita prosesnya lama, kemudian terlalu panjang, pastinya nanti nyampe ke tangan pembeli juga akan lebih panjang lagi. Nah itu pasti dari sisi pembeli tingkat kepuasannya akan menurun karena kita handlingnya aja terlalu lama gitu. Boleh tolong next slide. Nah tadi aku ngomongin nih teman-teman, tentang good receiving and put away. Nah apa sih maksudnya good receiving dan put away? Tadi aku sempat bahas menerima barang dan meletakkan barangnya ke dalam lokasi. Nah, untuk proses receiving sendiri sebenarnya ada beberapa proses gitu yang dilakukan atau beberapa kegiatan yang dilakukan pada saat receiving. Nah, ya hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama kita ngecek dulu nih kira-kira jadwal armadanya datang ke gudang kita tuh kapan gitu kan, barang terima ya. Jadi prosesnya adalah kita harus ngecek dulu nih armadanya datang jam berapa, karena kalau misalkan tiba-tiba orang-orang gudangnya lagi sibuk gitu, nggak siap buat terima barang, nah itu kan juga pasti jadi kacau gitu prosesnya. Kemudian kegiatan selanjutnya setelah kita melakukan atau memastikan jadwal armada, kegiatan bongkar muatan atau biasanya kayak nurunin barang gitu dari logistiknya, misalkan truk gitu ya, ke dalam gudang kita. Nah, tapi ketika bongkar muatan ini kita juga harus memastikan harus memastikan kita punya loading deck. Kenapa harus punya loading deck? Ya supaya ketika kita proses menerima barang itu tuh rapih, nggak nyampur sama kegiatan-kegiatan lainnya. Misalkan loading decknya ada di parkiran aja sekalian gitu. Nah kalau misalkan loading decknya ada di parkiran, barang yang kita lagi proses apakah rentan terhadap matahari ataupun hujan atau enggak. Nah itu harus kita pikirin juga resikonya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita nggak punya loading deck, ini mungkin aku juga akan nyambung nih ke pembahasan ini nih, loading deck tidak ada atau penuh. Kalau misalkan nggak punya loading deck atau misalkan loading decknya penuh, nah kita harus punya tindakan preventif. Apakah harus di lokasi lain, lokasinya itu sesuai atau enggak untuk melakukan loading deck, itu harus kita pikirin. Kemudian kegiatan yang ada di receiving itu cek kondisi barang yang kita terima, apakah barang yang kita terima apakah bisa masuk ke gudang atau enggak gitu. Jangan sampai kita terima barang tapi barangnya rusak atau misalkan barangnya defect. Kalau dari awal kita terima barang defect, ya nyampe ke customer juga kita kirimnya barang defect, kan kita nggak mau ya, nanti malah jadi komplain seperti itu. Jadi di kegiatan receiving ini ada yang namanya periksa atau checking kondisi barang. Kemudian untuk put away sendiri, jadi kan aku bilang ya, put away adalah ketika barangnya diterima, kita taruh barangnya ke dalam lokasi. Kita rencanakan nih mau ditaruh di lokasi mana, kemudian kita taruh barangnya ke lokasi. Tapi ada beberapa kegiatan yang harus kita pastikan. Yang pertama, kita harus tahu identifikasi barangnya dulu. Ini barangnya kira-kira dimensinya berapa besar ya, muat atau enggak ya di lokasi yang udah saya tentukan gitu. Kemudian identifikasi lokasi barang. Nah ini nih, lokasi barang tuh apa sih maksudnya? Contohnya gini teman-teman, misalkan teman-teman punya ruko gitu, atau misalkan let's say kamar gitu kan bentuknya kotak ya. Kalau misalkan kamarnya bentuknya kotak, nah untuk memaksimalkan penataan ruang yang ada di tempat penyimpanan teman-teman, raknya itu jangan dipepetin ke tembok. Teman-teman bisa kayak naruh meja atau naruh rak itu tuh di tengah, dibaris-barisin di tengah gitu. Nah nanti rak-raknya ini teman-teman jadikan yang namanya lokasi penyimpanan barang gitu. Nah kemudian untuk yang di slide ini, yang di sebelah kiri ini yang barisan loading deck tidak ada atau penuh, ini adalah masalah-masalah yang sering terjadi ketika good receiving dan put away. Nah yang di sebelah kanannya ini adalah solusi bagaimana sih atau tindakan preventif supaya
masalah tersebut tidak kita temui. Nah, misalkan ya masalah loading deck tidak ada atau penuh. Contohnya kayak tadi ya, kalau misalkan hujan nanti barangnya kena hujan itu bagus atau enggak ya. Jadi kita harus pikirin tuh hal-hal yang kayak gitu. Kemudian sarana unloading kurang. Apa sih sarana unloading? Jadi sarana unloading itu bisa dikatakan teman-teman ketika terima barang itu biasanya jarang banget langsung ditaruh ke lantai karena itu sensitif. Ketika barang nyampe ditaruh di lantai itu sensitif banget. Biasanya kalau di gudang itu menerapkan ada yang namanya trolley, MHE itu biasanya manufacture manufacture handling equipment. Barang itu mesin yang gede itu yang buat mindahin barang, atau misalkan kalau misalkan itu terlalu mahal ya pakai troli, atau misalkan troli nggak ada taruh di palet gitu. Jadi jangan bersentuhan langsung dengan lantai karena bisa mempengaruhi barang gitu. Kemudian kalau warehouse-nya penuh, nah itu gimana tuh nanti cara antisipasinya. Kemudian registrasi produk, batch number, ID atau SKU produk, expired date tidak lengkap. Nah, itu juga menjadi kendala yang ada di kegiatan good receiving dan put away. Nah, di sebelah kanan itu adalah solusinya. Yang pertama, kita harus pastikan dulu dokumen dan fisik barang harus sama. Yang tadi saya bilang juga nih di awal. Jadi, kalau misalkan surat ordernya ini, misalkan kita order dari supplier, oh saya pesen 2000 piece gitu, nyampe-nya 2000 piece, ya berarti kita harus samain. Kemudian penyiapan perlengkapan penerimaan, yang tadi saya juga udah sampaikan. Kalau sarana unloadingnya kurang, kita harus cari cara nih, barangnya nanti mau ditaruhnya apakah di atas palet, apakah mau ditarik pakai troli gitu. Kemudian warehouse penuh. Nah, solusinya adalah melakukan forecasting atau misalkan perencanaan teman-teman. Kira-kira barang saya ini cukup nggak ya buat 2 bulan ke depan? Atau misalkan, oh barang saya masih ada 1000 piece, perlu order lagi atau enggak ya? Jangan sampai kita di gudang tuh barangnya kurang atau bahkan kelebihan jadi numpuk gitu yang di warehouse. Nah, itu kita wajib melakukan yang namanya forecasting gitu. Kemudian penyimpanannya sesuai layout area penyimpanan. Nah, tadi aku juga udah sampaikan teman-teman, lokasi itu selain ada yang namanya lokasi, ada yang namanya area. Kadang ada beberapa produk yang butuh di handling secara khusus. Contohnya produk-produk kayak frozen food, itu kan harus dimasukin ke dalam freezer ya, pendingin gitu. Nah, jangan sampai kita kayak nyatuin nih barang-barang yang bisa di suhu ruang sama barang-barang yang butuh di frozen gitu. Kalau enggak nanti bisa rusak barangnya. Nah, kita tentuin dulu nih layout areanya. Apakah dia aman di area suhu ruang? Apakah dia mau di area yang frozen food gitu? Atau mungkin aku contohin lagi, ada beberapa area dinamainnya area slow moving, fast moving, kayak gitu juga bisa. Tergantung dari gudang teman-teman, penamaan areanya mau kayak gimana. Kondisi barangnya juga harus disesuaikan. Kemudian cek kondisi dan kenali barang, melakukan pelabelan barang. Nah, ini dilakukan di awal nih, ketika kita terima barang, kita harus cek dulu nih dan kenalin barang kita. Tadi aku juga sempat mention, barangnya dimensinya berapa, lebarnya berapa, panjangnya berapa. Terus butuh tadi penanganan khusus atau enggak. Contohnya kayak parfum, itu kan sifatnya kimia ya. Kalau misalkan ditaruhnya di tempat, let's say, dekat listrik gitu, atau misalkan tempat dekat-dekat yang menimbulkan ledakan, itu kan bahaya. Jadi kita harus bisa ngenalin barang yang mau kita simpan gitu. Kemudian melakukan pelabelan barang ini sangat penting teman-teman, karena nanti ada hubungannya ketika kita pengen ngeluarin barang tersebut, ada permintaan untuk pemesanan, kita jadi gampang nih ngeceknya pakai yang namanya PDA. Teman-teman kalau misalkan belum tahu PDA itu apa, jadi kayak bentuknya kayak handphone. Mungkin yang suka belanja di IKEA atau misalkan S Hardware, itu teman-teman suka ngeliat nih yang suka bawa-bawa kayak handphone, itu tuh gunanya buat ngecek, oh barangnya ada di lokasi mana ya, jadi gampang nanti ngambil ataupun ngeliat barangnya. Catat lokasi barang diletakkan. Nah, tadi ini juga berhubungan, supaya barang yang kita ambil gampang nih nanti kita menujunya harus ke lokasi mana, biar nggak nyasar gitu ya. Next slide.
Oke, kita masuk ke tahapan storage atau penyimpanan. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ini ada 5S lagi. 5S lagi, tapi beda sama metode yang tadi Jepang aku sebutin. Nah, 5S yang perlu diperhatikan di storage ini, yang pertama adalah speed atau kecepatan pelayanan. Nah, kecepatan pelayanan ini dipengaruhi oleh frekuensi penggunaan barang. Tadi di awal aku sempat mention juga ya, ada barang-barang yang fast moving, slow moving, atau misalkan bergeraknya itu ya medium gitu. Nah, sebenarnya teman-teman, kenapa sih penting harus mengklasifikasikan barang berdasarkan frekuensinya? Karena kalau misalkan kita taruh barang fast moving itu di jauh dari tempat packing atau pengemasan, pasti kita makin lama dong jalannya buat ngambil barang tersebut. Sedangkan barang tersebut banyak dipesan orang, sehingga sangat disarankan barang-barang yang fast moving atau bergeraknya cepat itu ditaruh di dekat pengemasan barang, sehingga ketika ada pesanan, tinggal ambil, tinggal kemas, tinggal ambil, tinggal kemas gitu. Jadi proses yang ada di gudangnya cepat. Kemudian yang perlu diperhatikan, S yang kedua adalah space, ruang simpan dan gerak. Nah, tadi mungkin di awal-awal aku juga udah sempat mention ya teman-teman terkait barangnya, kapasitasnya memadai apa enggak. Nah, makanya di awal kita harus mengenali barang kita dulu nih. Jangan sampai nanti pas ditaruh di lokasi atau misalkan ditaruh di rak, ternyata nggak muat nih. Tuh. Kemudian kenyamanan bekerja. Nah, untuk gudang yang memang sudah menerapkan sistem racking atau menggunakan rak, itu juga jarak lorong luas lorong raknya itu juga harus diperhatikan. Contohnya ini adalah rak 1, ini adalah rak 2. Nah, jangan sampai ini terlalu kecil atau misalkan terlalu besar gitu. Jadi boros kalau terlalu besar, nggak maksimal penempatan ruangnya. Tapi kalau terlalu kecil, kasihan juga dong nanti picker kita bergeraknya juga jadi kurang nyaman gitu. Nah, sebenarnya berapa sih luas lorong yang disarankan? Balik lagi sebenarnya teman-teman ke ruang simpan ruang simpan atau gudang yang teman-teman miliki. Misalkan nggak terlalu besar ruang simpannya. Nah, teman-teman bisa ukur untuk luas lorongnya atau lebar lorongnya itu sebahu gini. Jadi nanti ketika ada picker, 2 orang ngambil saling membelakangi itu masih muat gitu. Jadi jangan sampai terlalu kecil banget lorongnya cuma muat 1 orang. Jadi nggak nyaman ketika ngambil barang. Oke, kemudian 3S selanjutnya itu ada yang namanya specification atau sifat kimia atau fisiknya. Nah, ini mempengaruhi juga tadi yang tata letak gudang atau layout teman-teman. Aku tadi ada kasih contoh yang namanya ketika barangnya itu memiliki sifat kimia atau misalkan butuh handling khusus. Nah, itu yang tadi juga udah dikasih contoh. Itu butuh kita pikirkan dari awal, tata letak gudangnya, layoutnya. Yang namanya gudang pasti punya layout. Nah, makanya di awal tuh kita harus bikin dulu perencanaan layoutnya, jadi tahu barangnya mau ditaruh di mana. Harus dipikirin juga untuk sifat kimianya atau spesifikasi fisiknya. Selanjutnya ada yang namanya S yang keempat, safety atau keselamatan. Nah, kalau untuk barang sendiri yang kita pikirin adalah yang pertama, barangnya tidak terkontaminasi, barangnya nggak rusak, barangnya nggak meledak tadi ya, berhubungan sama layout juga. Kalau misalkan kita naruhnya sembarangan, takutnya barangnya malah jadi rusak, bahkan meledak bisa jadi. Nah, itu membahayakan pekerja juga. Kemudian kita harus memastikan juga ketika penyimpan barang, orang-orang tuh bisa terhindar dari luka, cacat, bahkan keracunan. Emang bisa ya nyimpan barang yang salah doang bisa mengakibatkan cacat atau keracunan. Jangan salah teman-teman, soalnya atau teman-teman boleh searching juga nih di YouTube, banyak kesalahan-kesalahan yang ada di gudang ketika mereka layoutnya itu tidak sempurna. Barangnya ini ketika dilewatin sama MHE gitu, mesin-mesin buat ngehandling barangnya, itu tuh bisa raknya bisa ambruk gitu. Kemudian ya pickernya jadi kena, orang yang kerja di gudang juga jadi kena seperti itu. Bisa mengakibatkan luka, cacat ataupun keracunan.
Nah, alatnya, kalau misalkan ada alat juga kita pastiin nih, alat-alat yang di gudang tuh membahayakan atau bisa merusak barang atau enggak, itu yang perlu diperhatikan. Nah, untuk 5S terakhir, itu terkait keamanan. Kita harus memperhatikan juga nih teman-teman, barangnya terjaga dari kehilangan. Apakah kita butuh pasang CCTV-nya yang bisa menjangkau semua area kayak gitu. Kemudian orang. Nah, ini juga perlu diperhatikan nih, karena sering banget diabain tentang gudang tuh kan sensitif ya. Karena itu aset kita. Kita naruh aset kita di dalam gudang. Nah, kadang banyak orang nggak merhatiin, ya siapapun boleh main ke gudang. Padahal seharusnya yang perlu kita lakukan adalah kita memberikan kejelasan peran gitu. Staf mana aja sih yang boleh ke area A, staf mana aja sih yang boleh ke area B, kita berikan wewenangnya berdasarkan peran yang memang sudah kita beri. Gitu. Next slide, teman-teman. Nah, ini adalah beberapa contoh gambaran ilustrasi pengelolaan lokasi dan barang yang ada di gudang. Yang ada tanda X-nya itu sangat tidak direkomendasikan ya. Terlihat itu banyak tumpukan kardus. Kalau misalkan kita cari barang itu juga udah pusing sendiri teman-teman. Barangnya ada di mana ya? Kardus yang mana ya? Bisa tumpuk-tumpukan kayak gitu. Berarti kalau misalkan mau ambil barang, kardusnya harus turunin dulu, kemudian barang yang di kardus tengah diambil, kemudian nanti kardusnya ditumpuk lagi. Itu sangat tidak direkomendasikan. Nah, kemudian gambar yang kedua itu sudah menggunakan sistem rak nih. Nah, kemudian dia juga sudah melakukan pelabelan. Ada yang namanya Aloha Blues sama kemeja. Nah, berarti ketika ada orderan untuk yang beli blus, berarti tinggal masuk atau datang aja ke area lokasi tersebut ambil barangnya gitu. Nah, ini benar nih kayak gini. Tapi ada juga yang saya bintangin. Apa nih yang saya bintangin? Nah, kalau yang tadi saya checklistin, dia cuma menunjukkan oh barang ini diisi sama barang Aloha Blues. Tapi kalau yang saya bintangin ini dia lebih jelas, lokasinya diberikan penamaan. Contohnya di sini A1 strip 01 strip 201, bisa menandakan bahwa oh barangnya ada di rak A, rak yang pertama, kemudian baris yang pertama, kemudian ada di bin 201, contohnya kayak gitu. Nah, ini sangat direkomendasikan kalau misalkan penamaan lokasinya itu bisa lebih detail gitu. Nah, di bawah ini aku juga sudah kasih notes, gunakan rak dan label kode SKU yang detail untuk melakukan penyimpanan barang. Next. Oke, selanjutnya adalah order picking. Nah, untuk melakukan pengambilan barang, teman-teman, sebenarnya banyak metode yang dilakukan untuk melakukan pengambilan barang. Di sini aku kasih dua contoh. Ada single picking sama wave picking. Single picking itu apa sih? Single picking itu artinya yang ngambilnya per satu orderan. Jadi misalkan nih, hari ini, 1 jam yang lalu saya punya 10 orderan. Berarti orderan pertama resinya saya bawa, saya ambil, kemudian nanti kalau barangnya udah ambil, saya taruh barangnya di meja pengemasan, resinya di meja pengemasan baru dikemas. Kemudian saya lanjut ke orderan yang kedua, saya lakukan hal yang sama sampai orderan yang ke-10. Intinya satu-satu. Nah, kelebihannya untuk yang single picking ini bisa lebih detail, tapi jadi memperpanjang proses pengambilan barang. Gitu. Nah, yang cocok untuk melakukan pengambilan single picking ini adalah barang-barang yang berukurannya besar. Contohnya adalah kayak diapers, baby diapers gitu kan, pampers bayi itu kan gede-gede gitu ya, jadi nggak bisa diambil pakai keranjang. Nah, itu bisa dipakai metode single picking. Kemudian barangnya tuh sulit disortir ya, karena gede-gede nggak bisa dimasukin ke keranjang, ngambilnya juga satu orang mungkin cuma bisa ngambil 1 ataupun 5 diapers gitu sekaligus, jadi nggak bisa pakai metode batch picking. Kalau dia punya banyak variasi juga nggak bisa pakai metode, kurang direkomendasikan sebenarnya pakai batch picking. Kemudian kalau batch picking tuh apa sih? Nah, untuk batch picking ini namanya batch ya, berarti kita ngambilnya per
kelompok atau per batch gitu. Jadi kalau misalkan, oh dalam sejam saya punya 100 orderan, berarti saya mau pakai 3 batch Nah, kalau misalkan 3 batch, mau 30 orderan sekali ngambil, jadi si pickernya nggak bolak-balik, itu boleh banget. Gitu, itu bisa. Nah, untuk barang-barang yang direkomendasikan untuk pengambilan batch picking, itu barang-barang yang berukurannya kecil, karena nanti pas lagi ngambil nih pickernya, kita ilustrasi ini dia tuh bawa kayak keranjang. Jadi nanti diambil pesanan 1, pesanan 2 sampai pesanan 30 diambil. Gitu. Terus nanti kalau udah langsung ngambil 30 pesanan sekaligus barangnya, baru disortir, kemudian baru dikemas. Nanti ada pertanyaan nih, Kak, lebih efektif mana sih nih untuk pengambilan barangnya, mau single picking atau wave picking? Nah, ini aku disclaimer ya teman-teman, dua-duanya itu disesuaikan dengan kondisi barang. Nggak ada yang lebih unggul, nggak ada juga yang lebih buruk gitu. Karena ya balik lagi ke kondisi barang yang dipesan, yang ada di gudang kita. Kemudian di order picking ini kita juga harus memperhatikan teman-teman yang namanya surat tugas picking. Karena kalau misalkan kita mengandalkan by memory aja, ada 10 orderan yang di order adalah contohnya granola, susu almond, kemudian chia seed gitu kan. Kalau by memory pasti tadi granola disuruh ngambilnya berapa ya, susu almond disuruh ngambilnya berapa ya, chia seed berapa ya gitu. Nah, sehingga surat tugasnya ini kita perlu disediakan namanya resi atau picking list teman-teman, biar bisa kelihatan nih tadi disuruh ngambilnya berapa aja, bisa dicek lagi gitu. Nah, kalau misalkan mereka sudah punya PDA gitu, mereka inventaris PDA, investasi PDA gitu jangka panjang, itu juga bisa pakai sistem tersebut buat tahu nih barang apa sih yang perlu diambil. Kemudian paperless picking, nah yang tadi aku sebutkan, improvisasi gudang menggunakan pencatatan yang sistematis gitu. Kita manfaatkan teknologi yang tadi PDA supaya nggak usah bawa-bawa shipping label, nggak usah bawa-bawa picking list, lihat aja dari sistem dari PDA tersebut gitu. Kita manfaatkan teknologi untuk gudang kita. Selanjutnya pengemasan pesanan. Nah, ketika barangnya sudah selesai, disortir kalau diperlukan untuk sortir. Dicek lagi nih, barangnya sesuai nggak sama yang dipesan, supaya kita nggak salah kirim. Nanti kalau udah semuanya disesuaikan, dikemas, nanti kalau misalkan sudah dikemas, nah ini juga tips nih teman-teman, sediakan seluruh alat packing di meja packing. Biar apa sih? Ya biar kalau misalkan kita pengen packing barang, tiba-tiba kita pengen gunting atau kita pengen solatip sesuatu gitu, solatipnya di mana, guntingnya di mana, itu pasti udah makan waktu banget. Jadi pastikan seluruh alat packingnya ada di meja packing. Boleh tolong next? Selanjutnya yang terakhir itu deliver. Nah, ini proses serah terima barang yang sudah kita siap, proses outbound barang dari gudang. Barang yang udah siap kita kemas, kita serah terimakan ke kurir nih, buat nantinya di antar gitu. Nah, biasanya kita menyiapkan kontainer untuk memisahkan paket tiap ekspedisinya sama tag-nya. Misalkan kayak, pakai logistik A, pakai logistik B, logistik C. Jadi nanti kalau kurirnya datang, ya udah tinggal angkut aja gitu. Kemudian, nah sebelum diambil atau diangkut sama kurirnya, kita pastiin juga nih, kita cek lagi barangnya sudah sesuai atau belum nih yang perlu keluar dari gudang, sehingga nanti laporan outbound-nya juga bisa terdata dengan baik. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Boleh next? Nah, pertanyaannya, teman-teman, apakah sudah siap untuk menerapkan dan mengoptimalkan proses di gudang? Nah, mungkin next-nya, sebelum aku mengakhiri sesi ini, aku pengen ngenalin ke teman-teman nih tentang Gini WMS. Apakah sudah pernah ada yang dengar tentang Gini WMS, teman-teman semua yang hadir? Oke, teman-teman, Gini WMS ini adalah sistem buat ngebantu teman-teman supaya pengelolaan di gudangnya biar lebih efektif gitu. Next slide. Oke, mungkin aku kenalin dulu gitu ya ke teman-teman. Tadi ada yang belum tahu gitu tentang Gini WMS. Jadi Gini WMS ini brandnya namanya Gini gitu.
yang mungkin lebih dikenal, produknya lebih launching lebih dulu adalah Genie Omnichannel atau Genie ERP. Kalau Genie Omnichannel sama Genie ERP itu membantu operasional pengelolaan toko, kayak atur stok, upload produk. Nah, itu pakainya sistem ERP. Tapi kalau misalkan Genie WMS yang tadi teman-teman pengkodaan barang, pelabelan, terus cetak kode lokasi yang ada di gudang, stok opnam, pengambilan barang, itu sistemnya bisa teman-teman nikmati di WMS. Nah, tambahan informasi aja, sistem kita ini sudah dari tahun 2019 dan hingga saat ini sudah banyak nih yang sudah mempercayakan untuk menggunakan sistem kita. Sekitar ada 167.000 orang yang menggunakan dan memproses pesanan yang ada di gudang mereka sampai 398 juta pesanan. Boleh next, tolong. Oke, ini salah satu kegunaan Genie WMS juga, efisiensi multi gudang. Nah, teman-teman yang punya gudangnya lebih dari satu, ini kita juga support banget nih buat teman-teman mengelola lebih dari satu gudang di dalam sistem, karena banyak beberapa sistem yang kayak, satu sistem cuma boleh satu gudang nih. Kalau kamu mau punya 2 gudang, berarti kamu harus pakai 2 sistem. Nah, Genie WMS karena mengerti kebutuhan teman-teman, bisa pakai berapapun banyaknya gudang yang teman-teman dikontrol, cukup subscribe satu sistem aja. Kemudian optimalisasi penggunaan ruang. Dari tadi aku sempat beberapa kali juga mention, lokasi gudang itu sangat penting untuk pengaturan yang ada di gudang. Teman-teman bisa pakai Genie WMS untuk ngatur lokasinya. Kemudian setiap stok yang masuk keluar itu juga pasti bisa tercatat di dalam dashboard Genie WMS. Boleh tolong next. Nah, di sini Genie WMS lebih dari sekedar manajemen stok. Yang tadi mulai dari proses good receiving and put away. Nah, itu tuh namanya inbound. Kemudian ada yang namanya proses stok gitu. Kalau misalkan stok opnam itu juga kita support. Kemudian yang tadi order picking, nah itu masuk ke dalam proses pengemasan. Kemudian ketika barangnya keluar dari gudang, itu namanya outbound. Itu kita dari awal sampai akhir proses yang ada di gudang kita support. Boleh tolong next. Oke, ini beberapa fitur utama teman-teman juga bisa lihat ya yang ada di layar. Cuma aku mention beberapa fitur utama, yang paling utama lagi. Nah, ini kita ngedukung nih teman-teman yang namanya mau tadi single picking, mau web picking, itu bisa. Terus habis itu manajemen inbound, outbound, itu bisa. Kemudian yang tadi juga tuh tentang akses staff berdasarkan perannya, itu kita juga support teman-teman. Stok opnam juga support. Nah, yang paling enaknya lagi, yang paling unggulnya lagi nih teman-teman, Genie WMS kita support yang namanya sistem PDA. Mau pakai misalkan PDA gitu, teman-teman mau investasi beneran device PDA sungguhan, itu juga bisa, kita udah support. Tapi kalau misalkan teman-teman mikir kayaknya gudang saya masih belum bisa nih ngealokasiin budget buat beli PDA. Nah, boleh teman-teman pakai scanner barcode yang kayak di minimarket, itu juga kita support sistemnya. Atau teman-teman juga masih mikir, ada nggak ya yang bisa support gitu, tapi nggak ngeluarin dana untuk beli device-nya. Nah, kita juga ada support pakai PDA yang di-develop sama tim kita sendiri gitu. Teman-teman bisa aksesnya dari handphone. Tuh, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk Genie WMS-nya. Kalau yang masih penasaran, teman-teman boleh nih di layar itu ada barcode. Boleh silakan di-scan, nanti biar disambungkan ke teman-teman kita supaya dijelaskan. Begitu April, kurang lebih penjelasannya. Oke, terima kasih banyak Kak Yolanda atas penjelasannya. Lengkap banget ya, dari cara-caranya, apa aja yang harus diperhatiin, tantangannya, sampai ke solusinya ya. Ada Genie WMS juga tadi yang bisa jadi salah satu solusi. Teman-teman jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kita ya di @genie_idn, karena akan ada banyak sekali informasi tentang bisnis online, tentang cara mengelola gudang, dan juga informasi-informasi lainnya yang akan sangat bermanfaat.
buat teman-teman semua. Akhir kata, aku April, mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kekurangan dalam webinar kali ini. Semoga kita semua sehat dimanapun kita berada, bisnis kita lancar, dan makin cuan. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Terima kasih. Sore semua. Selamat sore.